Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Kita masih membahas tentang EVI untuk bagian yang kedua. Bagian kedua ini kita akan menjelaskan tentang perbandingan antara karburator dan sistem EVI. Nah, mari kita lihat. Dalam hal ini kita akan tunjukkan sistem yang ada pada karburator, ya. Karburator ini yang pertama adalah bagian yang bagaimana untuk mendapatkan suatu campuran mana yang di setel, ya. Nah, di sini ada dua, yaitu katup gas dan untuk idle. Di sini ada imas, ya. Nah, kalau kondisi idle, katup gasnya nutup, maka nanti yang di setel cukup imas saja di sini, ya. Nah, kalau kondisi kecepatan tinggi, katup gasnya dibuka penuh, pedal gas diinjak penuh, maka kevakuman terjadi di nozzle utama atau main nozzle. Nah, di sini vakum, dari sini kesedot semua keluar, ya. Nah, itu prinsip yang ada di karburator. Nah, mari kita lihat yang berikutnya bagaimana kalau di EVI, ya. Pembentukan campurannya seperti apa? Mari kita lihat, ya. Oke. Nah, ini kita lihat gambar. Sebenarnya dalam EVI itu ada dua, secara dasar ada dua, harus ada ECU dan harus ada sensor. Nah, ini sebagai gambaran, di sini ada pressure sensor atau sensor tekanan pada intake manifold. Kemudian dia beri laporan ke ECU, ECU kemudian memberikan sinyal ke injektor, ya. Injektor di sini silindernya suruh buka, kemudian ini pompa bensin memompakan bensin ngalir kemari, kemudian ke delivery valve, masuk ke injektor dan nyemprot, ya. Nah, itu prinsip dasarnya. Itu berikutnya kita lihat, ya. Bagaimana kalau perbandingan udara di karburator dengan di EVI? Nah, ini kita lihat. Kita lihat contoh kalau sistem start, ya. Jadi mobil kalau pertama kali di start, kalau menggunakan karburator, biasanya mobil itu pedal gas nggak usah diinjek, jadi nutup, ya. Dan kalau umpama kondisi ini katup jok juga kalau pagi umpama kondisi tutup, ya. Sehingga saat di starter vakum fokus ada di bawah katup gas. Nah, di sini yang diisap. Nah, sehingga di sini muncul campuran bensin dan udara. Itu kalau start, ya, dingin. Nah, kalau di EVI itu ada sensor-sensor, ya. Ada sensor dari temperatur sensor yang ada di intake manifold, ya. Di sini temperaturnya dingin apa panas. Ada juga temperatur yang air di sensor juga, ya. Laporan ke ECU dua-duanya. Baru nanti perintahkan ke injektor. Nah, kalau ini temperaturnya juga dingin, temperatur di intake manifold juga dingin, maka semprotnya diperbanyak, ya. Nah, itu. Berikutnya kita lihat bagaimana kalau sudah hidup tapi kok masih dingin. Nah, kalau sudah hidup masih dingin, ya, kalau sistem joknya memang belum dibuka, ya. Nah, ini masih ngalir seperti yang tadi, ya. Lanjut saat start pertama. Nah, di sini karena sudah hidup tapi ini juga airnya belum panas, maka ini masih melaporkan air itu masih dianggap dingin. Maka untuk itu penyemprotan di sini juga masih tetap agak banyak, ya, karena laporannya masih dingin, ya. Oke. Berikutnya kita lihat. Nah, bagaimana kalau untuk kecepatan tinggi? Nah, kecepatan tinggi kalau karburator, pedal gas diinjek penuh, karburatornya di sini katupnya buka. Kalau buka vakum ada di venturi. Nah, karena venturinya vakum, maka sedotannya tinggi, maka bahan bakar dari ruang pelampung masuk ke sistem utama, kemudian masuk nozzle utama, keluarlah. Nah, keluar bensin dengan udara lewat. Nah, di sini campuran terjadi. Nah, kalau di EVI juga gitu. Berarti pedal gas sudah diinjek, berarti katup juga sudah buka. Nah, sensor dari throttle position juga dibutuhkan. Nah, di sini juga tadi katakanlah temperaturnya sudah nggak dingin lagi, ya. Nah, kemudian ini disemprotkan. Nah, karena ini yang buka berarti udara yang lewat buka yang banyak, maka ini nyemprotnya juga nanti ikut banyak, ya. Jadi position sensor itu cukup menentukan ECU untuk memerintahkan membukanya injektor, ya. Oke, berikutnya kita lihat keistimewaan dari EVI dibanding karburator, ya. Yang pertama memungkinkan pembentukan campuran yang homogen, ya. Yang kedua perbandingan udara dan bahan bakar ini akurat. Yang ketiga respon yang baik sesuai dengan pembukaan sudut throttle. Yang keempat kondisi campuran udara dan bahan bakar, ya, yang bagus, ya. Yang koreksinya bagus. Efisiensi pemasukan campuran udara dan bahan bakar, ya. Jadi efisiensinya cukup tinggi. Nah, berikutnya kita lihat tipe EVI. Nah, kemarin sudah sempat kita bahas sedikit. Nah,
tipe FI itu ada dua, ada DFI, ada LFI. D artinya drag itu di sini adalah tekanan. Dalam hal ini adalah tekanan dari intake manifold. Nah, yang kedua L itu loop, itu artinya udara. Berarti kalau yang LFI yang dikontrol adalah aliran udara, ya. Kalau DFI yang dikontrol adalah dari tekanan yang ada di intake manifold. Nah, jadi bedanya hanya itu, ya. Baik, selanjutnya konstruksi FI secara umum, ya. Secara umum itu dibagi ada 3, seperti kemarin juga sudah sempat kita jelaskan. Di sini ada ECU, ada bahan bakar, ada udara, ya. Nah, ECU ini mempunyai anggota banyak, ya, sensor-sensor untuk melaporkan ke ECU. Ya, di sini ada sensor water temperature sensor, ada intake air temperature sensor, ada throttle position sensor, ada starter sinyal, ada oksigen sensor, ada speed sensor, ada pressure sensor, dan lain-lain, ya. Masuk. Nah, setelah masuk ECU perintah ke injektor, suruh buka. Nah, saat buka bahan bakar itu masuk, ya. Dari mana? Dari tangki ke pompa ke saringan, ya. Saringan masuk ke pengatur tekanan, kemudian masuk ke injektor. Nah, injektor disemprotkan ke manifold. Nah, di manifold ini juga ada udara, ya, melalui air cleaner atau saringan udara masuk ke throttle body, kemudian masuk ke switch tank, ya, masuk ke intake manifold, masuk ke chamber, ya, atau ke dalam silinder. Nah, baik, berikutnya kita lihat yang kedua, ya, basic dari sistem kontrol, ya. Sistem kontrol basicnya di sini ada sensor, ya. Ada sensor apa? Sensor di sini adalah sensor tekanan yang ada di intake manifold, ya. Nah, kedua adalah sensor dari sudut cam, ya, cam angle. Nah, kemudian beri laporan ke ECU. Ya, ini juga laporan ke ECU. ECU perintahkan injektor, ya, supaya seloniknya buka. Nah, kalau buka baru nanti bahan bakarnya nyemprot, ya. Oke. Nah, berapa perbandingannya? Nah, kita lihat perbandingannya itu 15:1. 15 kilo udara dan 1 kilo bensin, ya. Itu yang ideal. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, dasar F yang ketiga itu adalah sistem correction control, ya. Jadi kalau tadi kan yang dasarnya sensor ini sama ECU, ya. Nah, padahal kondisi mesin beda-beda. Nah, maka butuh correction yang bisa membantu. Nah, itu dibutuhkan sensor. Dari sensor temperatur air, ya, sensor dari temperatur intake, ya, sensor dari posisi throttle, sensor dari ignition, dari baterai, dari oksigen, ya, sensor oksigen, semua membantu ECU, ya, supaya ECU bisa memberikan perintah ke injektor sesuai, ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu, ya, itu correction yang harus terjadi, ya. Nah, mungkin itu saja. Sampai sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.